sekali lagi maafkanlah, karena aku cinta kau dan dia. Maafkanlah, ku tak bisa tinggalkan dirinya. Jadi gimana nih? Lagunya tentang aku dan dia. Aku cinta kau dan dia. Oh gitu. Dia siapa bro? Siapa? Barangkali ada yang selingkuh. Enggak. Ngomong-ngomong lu jadi ngomong soal selingkuh. Beberapa minggu lalu, tapi kayaknya gue telat nih ikutin tren di media sosial itu ada isu soal perselingkuhan yang dilakukan oleh Pak. Oh, kalau ini sih nggak ada kata telat ini. Enggak, gue baru buka gitu. Bakal terulang-ulang soalnya. Jadi bukan ini ya, kasusnya up to date. Iya, Bukan bisa jadi, tapi bisa jadi. kasusnya up to date. Selalu ada ya. Nah, ngomong-ngomong soal selingkuh nih, nanti gue mau tanya-tanya nih, ngobrol. Kita kayaknya perlu ngobrol soal selingkuh, tapi mau gua nggak ngebahasnya dalam perspektif yang biasa gitu. Jadi gua maunya, kan lu backgroundnya filsafat nih. Iya. Nah, ini musik tadi. Jadi gua ingin ngebahas ini dalam perspektif filsafat yang agak ngepop gitu ya. Jadi gimana sebetulnya selingkuh ini dilihat dari perspektif filsafat. Kalau filsafat ngepop dia doang. Kalau gue filsafat ngerok. Cocok. Kalau gua filsafat agak ngorok gitu. Tapi gini bro, ngomong-ngomong soal selingkuh, lu tahu nggak Indonesia ini masuk dalam kategori di level Asia dia ranking 2. Wow. Bisa deh. Pura-pura kaget gitu. Wow. Yang pertama Thailand. Oh iya, kita masih di bawah Thailand aman. Thailand, Malaysia, Aman. kemudian Malaysia itu yang terakhir. Wah, Paling aduh, rendah, ini paling bahaya ini kita. negara tetangga itu terakhir. Iya, kita bisa Nah, diledekin Malaysia. dari hasil survei itu terserah ya indikatornya apa, tapi yang jelas bahwa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan untuk kecenderungan selingkuhnya. Jadi dia punya kategori sendiri. Kalau laki-laki itu kecenderungannya ingin sifatnya biologis lah ya. Jadi menyalurkan hasrat seksual, motifnya. Oke. Kalau perempuan itu karena kecenderungan psikologis, ada kesepian, ada Emosional jadi pasangannya nggak memberikan kenyamanan, jadi dia mengalihkan perhatian itu dengan Terus nyanyi lagi. lu jangan nyanyi lagi bro, ini gue bahas ini ntar aja dulu. Udah dibayar nih bang, masa setelah berapa? Gila ya, jadi gitu ya. Ih, udah bagus lah. Jalan. Lanjut, potong lanjut. Masa udah potong kita. Lanjut. Enggak gimana sih nih? Oke, ngulang aja. Lanjut, potong. Ya udah. Jadi gitu, Jadi ada kecenderungan bahwa perbedaan antara laki-laki dan motifnya. Tapi jumlah perselingkuhan juga secara data ya angka-angka survei itu berbeda-beda. Tapi yang jelas laki-laki lebih dominan untuk melakukan perselingkuhan. Gue tuh pengen tahu udah dulu. Jadi dalam perspektif ini gue mau tahu sih sebetulnya apa sih sebetulnya makna selingkuh ya. Karena isu ini juga digemari hampir oleh semua kalangan. Jadi potensi orang untuk selingkuh itu nggak hanya tua, nggak hanya muda, nggak hanya public figure, tapi juga orang-orang biasa itu juga memiliki potensi untuk melakukan perselingkuhan. Jadi apakah selingkuh itu apa sih sebetulnya? Jadi gue agak bingung di sini kalau ingin tanya lagi, karena bisa nggak orang-orang yang misalnya apakah perselingkuhan itu terjadi di antara orang yang sudah menikah, memiliki hubungan pernikahan, atau orang yang tidak memiliki hubungan pernikahan tetapi memiliki komitmen bersama dengan laki-laki perempuan tanpa pernikahan bisa disebut selingkuh juga. Nah, gue mau tahu gimana. Lu Zir, gue pengen tahu doang kan. Ya tahu doang panjang. Kalau udah tahu dipraktekin. Sayang lah pengetahuan tanpa amal ini kan. Barangkali ada perspektif Mobil Samarin. Barangkali ada perspektif yang berbeda soal selingkuh. Iya. Kayak Ali mobil amalin mobil Samarin. Iya. Ya.
Menurut gua sih bagus ya kalau kita emang mulai dari definisi. Soalnya emang banyak perdebatan tentang selingkuh itu yang kayak nggak ada habis-habisnya. Tapi jarang orang itu mundur dulu Persis. untuk terlebih dahulu memberikan semacam pemaknaan lah tentang apa sih yang sebenarnya sering kita tuturkan tentang kata selingkuh ini. Common tapi nggak Iya. punya pengetahuan tentang itu. Makanya kalau menurut gua, kalau kita mau definisiin kata selingkuh ini, ya ini masuk dalam konsep-konsep yang kita itu sebenarnya punya pemahaman global terkait itu, tapi ketika kita ditanya, kita kebingungan untuk menuturkannya. Tapi normal nggak sih ini terjadi? Ya tunggu dulu. Oh gitu. Nantilah itu kita kayaknya masih panjang perjalanan ini kita sampai di pembahasan. Normal. Tapi di definisi dulu nih ada semacam kerumitan kan. Nah makanya menurut gua karena ini fenomena sosial, fenomena psikologi dan pokoknya yang berkaitan dengan tindak tanduknya manusia. Oh ini problem sosial ya? Masuk dalam kategori Bisa masuk dalam kategori sosial dong, bisa masuk dalam kategori psikologis. Jadi emang kompleks kali ya. Makanya kalau kita pakai pendekatan definisi yang rigid kayaknya nggak cocok. Makanya di sini menurut gua enak kalau kita definisinya dengan pendekatan yang mungkin dalam kajian akademik itu dikenal sebagai family resemblance. Jadi apa tuh family resemblance? kemiripan keluarga. Jadi kayak lu misalkan menyebut keluarga itu sebagai satu konsep yang terdiri dari ayah, ibu, kakak, adik, gitu ya. Nah, padahal ayah, ibu, kakak, adik itu punya perbedaan yang bisa jadi 180 derajat, gitu ya. Tapi ada ada benang yang menyatukan mereka dalam satu relasi. Akhirnya mereka bisa kita sebut sebagai namanya keluarga. Nah, kita dalam teori ini dan dalam pendekatan ini ya, kita yang perlu kita lakukan itu adalah cari keserupaan-keserupaannya aja untuk membuat sesuatu itu tuh masuk dalam konsep itu. Berat nggak sih? Iya, paham gua. Kayak gimana bro? Maksudnya keserupaan yang Coba Bang Amar. Nah, ya contohnya kayak lu ini aja lah, kayak lu bilang game, permainan, gitu ya. Padahal permainan itu Macam-macam. satu sama lain bisa macam-macam. Ada main bola, ada main basket, peraturannya pun bisa berbeda-beda. Tapi kenapa lu bisa bilang itu permainan semuanya? Karena ada keserupaan di antara berbagai macam permainan itu sehingga lu bisa bilang itu permainan. Nah, selingkuh juga kayak gitu. Gitu menurut gua. Jadi kita perlu cari benang-benang merah yang mengaitkan suatu tindakan minimal ini, benang-benang merah minimal, kata minimal penting, yang bisa membuat sebuah konsep common, konsep general bernama selingkuh. Gitu ya. Menurut gua kayaknya paling enggak ada 3 macam konsep yang membentuk kata selingkuh ini. apa tuh bro? Nah, yang pertama menurut gua boundaries, Batasan. Ya. Jadi selingkuh itu ada karena sebelumnya ada batasan yang disepakati. Batasan tuh maksudnya gimana bro? Ya ada kesepakatan, ada red line gitu ya, ada border gitu ya. Apalagi kita bilang ada garis-garis gitu ya. Yang kalau dia keluar dari kalau garis. dia keluar dari garis itu maka Disebut sebagai selingkuh. Maka istilah boundaries ini penting dalam definisi selingkuh. Oke. Yang kedua, menurut gua dia dibangun sama unsur yang namanya betrayal. Pengkhianatan terhadap boundaries tadi. Lu udah punya garis dan garis itu lu lewati, offside, out, gitu ya, pelanggaran, foul kan, gitu. Nah, foul ini terjadi karena apa? Ada boundaries yang lu betray, yang lu langgar, yang lu khianati. Iya. Tapi apakah dengan adanya batasan dan dengan adanya pengkhianatan, maka sesuatu itu cukup untuk menjadi selingkuh? Disebut selingkuh. Iya, disebut selingkuh. Oh enggak cukup bro. Menurut gua enggak. Perlu ada satu unsur lain lagi yang membentuk kata selingkuh yang bernama violence. Kekerasan. Cuma bukan kekerasan fisik, tapi kekerasan emosional. Gimana tuh bro? Hah? Gimana kekerasan? Kayaknya beliau yang bisa ngejelasin apa sih kekerasan emosional itu. Apa kekerasan? Menyangkut masalah hati bro, masalah hati dan perasaan.
Ya kayak gimana Mas? Pokoknya nilai ya. Nggak, tar dulu. Ngukurnya kayak gimana? Maksudnya kekerasan. Kekerasan, iya menurut gua gini. Jadi kan kekerasan tuh kita bisa bagi secara sederhana, ada yang domestic violence ya, kekerasan yang bentuknya fisik. Nah, kekerasan yang bentuknya terjadi dalam selingkuh itu adalah kekerasan emosional tadi, kekerasan yang menyakiti hati, gitu. Yang bikin lu remuk, yang bikin lu rapuh, yang bikin lu ngerasa kayaknya harga diri lu sedang diinjak-injak. Harga diri itu bukan sesuatu yang sifatnya fisikal kan? Iya. Berarti gini ya, berarti ini kan tadi border itu, boundaries itu kan disepakati berdasarkan hati berarti ya, antara kedua pihak gitu. Dan diucapkan. Iya, ucapan itu kan representasi dari perasaan ya. Nah, jadi kalau ada kekerasan bukan kekerasan yang ini, tapi kalau ada kesepakatan yang terbangun tanpa hati, ini kan bisa mungkin terjadi ya dalam pernikahan, ada yang dipaksa begitu kan? Ada yang dijodohkan, yang itu memang kesepakatannya itu tidak terbangun berdasarkan hati gitu. Atau memang pernikahan itu sudah otomatis, bukan soal hati. Kalau gue tangkap kan selingkuh di sini kan antara sepasang suami istri lah. Kalau gue pribadi sih nggak memasukkan perselingkuhan itu dalam di luar pernikahan. Di luar pernikahan, dalam hubungan di luar pernikahan gue nggak menyoroti di situ. Kenapa tuh? Ya karena di situ nggak ada kesepakatan. Iya, nggak ada kesepakatan. Bukan nggak ada kesepakatan. Ya sulit gitu loh. Kita mau mengatakan selingkuh di level itu kalau jadi meluas. Kontraktualnya nggak mengikat. Iya gitu, betul. Kalau gue sepakat ya. Sepakat kalau misalkan relasi pernikahan itu memang debatable untuk bisa diperikatkan pada kata selingkuh, karena tidak ada status hukum yang mengikat dalam relasi itu. Kalau tidak ada status hukum yang mengikat, berarti tidak ada boundaries yang mengikat. Jadi boundaries saja bermasalah, apalagi ada selingkuhnya. Kalau tidak ada boundaries, maka tidak ada selingkuh. Tapi buat sebagian lain, tentu ya kita perlu memperluas perspektif. Buat mungkin norma yang lain, ya itu kesepakatan dalam bentuk pernikahan pun sudah bisa membentuk semacam boundaries. Tapi menarik sih, maksudnya ini ya. Sebenarnya pernikahan itu sejak dari kapan sih adanya pernikahan? Apakah sebelum ada pernikahan itu selingkuh biasa-biasa aja? Tapi setelah ada pernikahan baru ada perselingkuhan, ada kata selingkuh itu kan gitu. Dulu kan kayaknya biasa aja tuh punya pasangan yang banyak gitu dari zaman dulu lah gitu. Setelah ada pernikahan itu mungkin mulai agak gimana gitu, ada selingkuh gitu. Ini ya. Iya, itulah kenapa menurut gua ya boundaries itu penting. Iya. Jadi memang yang membentuk istilah bernama selingkuh itu adalah boundaries. Jadi ketika lu bisa membayangkan manusia hidup di zaman barbar, katakanlah ya, ketika memang betul-betul manusia belum juga meragukan sebetulnya, tapi kita bisa berimajinasi ya. Ada satu momen dalam sejarah manusia, mereka nggak bikin border apapun, nggak bikin boundaries apapun, dan di situ ada pola-pola berpasangan, gitu kan. Nah, karena memang dari awal tidak ada boundaries, ya memang tidak mungkin ada istilah selingkuh. Tidak mungkin ada betrayal dan tidak mungkin ada violence. Tapi dari awal memang nggak ada ikatan. Semuanya tidak didasarkan pada boundaries itu. Ya sebenarnya kalau menurut gua tadi 3 konsep yang lu ajukan untuk mengasosiasikan kata selingkuh. Ini selingkuh atau tidak? Iya, itu masih kurang tuh. Kurang satu lagi. Apa tuh? Relasi. Hubungan itu menurut gue itu faktor utama tuh. Kita mesti agak serius tuh membicarakan soal relasi atau hubungan. Karena kan ya tadi hubungan yang terbangun tanpa boundaries, tanpa kesepakatan, itu kan hubungan semacam apa itu? Jadi menurut gue konsep hubungan itu juga mesti dimasukkan. Kalau nggak ada hubungan kayak pacaran kan hubungan macam apa itu? Kalau gua coba ngasih perspektif ya. Ada tiga pengajuan klausul untuk kita tetapkan orang dapat
kita justifikasi selingkuh atau tidak tindakannya. Pertama, kalau relasi itu memiliki boundaries. Oke. Kedua, relasi itu tadi apa? Ada betrayal, ada pengkhianatan. Ketiga, ada kekerasan yang sifatnya soft violence atau emosional kan kira-kira begitu. Ini gue entar dulu ya yang dulu ya gue coba. Ini harus dia saling terkait satu sama lain atau dia bisa terpisah. Ya itu kan kita ngajuin, ini mah pengajuan ya, pengajuan. Namanya family resemblance. Kita coba mencari benang-benang merah. Menurutku bisa dipertahankan 3 unsur itu. Dan jadi ketiga-tiganya harus nempel. Harus ada. Iya. Nggak bisa satu aja. Nggak bisa satu aja. Kayak Nggak misal, cukup. makanya kalau di pacaran misalnya dia memiliki hubungan, tapi dia nggak punya boundary, cuman hanya ucap-ucap, nggak ada saksi, nggak ada Itu maksud gua, konsekuensi. ini kan nanti kembali kepada apa sih yang dimaksud dengan boundaries. Ya, kan? Hubungan tuh udah masuk di situ. Bahkan betrayal itu nggak mungkin kalau cuma satu pihak. Terjadi Jadi kalau hubungan tuh udah ada. Jadi nanti jadi masih kembali ke apa yang membentuk boundaries itu. Buat sebagian norma, ini kan kita masih dalam bahasan definisi nih, ini baik atau buruk nanti mungkin ya. Ya kan, tapi maksud gua dalam batasan definisi minimal orang semua memahami bahwa ada boundaries di situ. di dalam sebuah hubungan. Dalam sebuah hubungan itu dan Boundaries, ada betrayal, ada oke. violence tadi, gitu kan. Oke. Nah mungkin maksud gua ekspektasi gua, lu bakal bilang misalkan ada yang kurang, misalkan sembunyi-sembunyi, gitu ya. Buat sebagian norma. Iya betul itu juga. Nah, sebagian norma kayak kan di timur gini ya. Sembunyi-sembunyi. Ya, sesuatu dibilang selingkuh, Kalau misalkan sembunyi-sembunyi. sembunyi-sembunyi, Kalau terang-terangan diem. enggak. Nah, kalau terang-terangan enggak. Tapi bisa jadi. Kalau terang-terangan bukan selingkuh, tapi cukup pengkhianatan aja. Buat sebagian norma. Tapi maksud gua kenapa nggak masuk itu sengaja? Karena sebagian norma lain ada begitu. Sangat mungkin ada norma yang bilang bahkan ketika lu melakukan terang-terangan gitu ya, lu melakukan selingkuh juga terhadap boundaries yang telah kita sepakati bersama. Tapi gue pernah baca bro, ini gue tapi gue lupa nama gue, tapi pernah baca bahwa di dalam satu komunitas itu ada perilaku ya, ada praktik-praktik yang seperti lu bicarakan. Mereka punya boundaries dalam kontrak-kontrak, katakanlah kontrak-kontrak pernikahan. Tetapi dalam klausul-klausul kontrak itu mereka hanya pernikahan hanya soal common sosial. Jadi norma begitu memang seharusnya. Kemudian ada tidak selalu soal hubungan biologis. Oke, hanya untuk merawat anak, mempunyai anak misalnya di sana. Tetapi dia juga boleh melakukan hubungan di luar kontrak itu dengan orang lain gitu. Iya. Jadi kan memperluas boundaries saja sebetulnya. Iya. Boundaries itu bisa kempis, bisa berkembang. Dalam perspektifku dia nggak menganggap itu sebagai perselingkuhan karena udah disepakati dalam boundaries. Karena ada boundaries yang memang dari awal mungkin tidak betrayal buat mereka. Iya, bukan lagi bicara tentang baik buruknya loh ya. Makanya tapi dari sisi sembunyi dan tidak sembunyi itu terbunyi dalam klausul itu gitu loh. Oh iya. Iya. Bisa jadi enggak, maksud gua. Bisa jadi ada norma. Kenapa gua sengaja nggak masukin itu? Karena bisa jadi ada sebuah norma yang kemudian menganggap bahwa perilaku terang-terangan dalam mengkhianati sebuah boundaries itu juga termasuk dalam pengkhianatan. Selingkuh. Selingkuh. Dan bahkan tadi lu juga sebutin hubungan biologis, kontak fisik sebagai kenapa gua masukin? Karena bisa jadi ada norma yang menganggap bahkan tanpa kontak fisik pun itu bisa disebut selingkuh. Lu cuma jalan-jalan gitu ya, suap-suapan misalnya. Itu udah berlebihan. Gue juga belum mau beranjak dari sini. Tadi lu bilang definisi nih ya. Iya. Kalau lu mau tambahin juga boleh. Mau jadi pro aja sih. Tadi kan lu menyebutkan ada 3 tadi ya. Dan ketiganya itu harus saling terikat. Tidak bisa tidak ada satu gitu. Ini jangan kayak ujian tesis ya. Gue nggak mau terlalu, tapi maksud gue. Enggak. Gue pikir bisa loh selingkuh itu tanpa ada violence tuh tetap dinamakan selingkuh. Ya kan? Selama bonderingnya itu sudah. Maksud lo di dalam betrayal itu sudah mewakili perasaan terluka. Enggak, bisa jadi si misalnya dalam konteksnya bisa ada laki-laki selingkuh. Biasa aja perempuan yang nggak merasa sakit hati gitu. Bahkan mungkin tapi itu selingkuh. Ya, kan lu bilang
bisa jadi harus memenuhi Iya, ketiganya. menurut gua gitu. Jadi emang selingkuh itu fenomena jiwa ya. Nggak tahu mungkin pernah merasakan. Jadi fenomena perasaan maksud gua. Oh, Jadi fenomena perasaan. oke. Jadi kalau dia kan kayak selingkuh itu objektif gitu. Jadi Enggak. tanpa ada subjek yang merasakan, Iya, betul. gitu kan. Jadi Sudah entah ada yang merasakan atau tidak ada, ya itu namanya selingkuh. Loh, yang merasakan Kita eksperimen pikiran aja lah. Iya, iya, coba Kan, gimana? ada misalkan pasangan gitu. Mau laki-lakinya atau mau perempuannya, Terserah. misalkan dia lupa ingatan dan dia tidak bisa merasakan apa-apa lagi. Ya kan? Akhirnya si pasangannya gitu ya jalan sama orang lain. Kira-kira itu bisa disebut selingkuh atau enggak? ya kalau menurut lu itu nggak selingkuh Menurut dong? gue itu selingkuh dong. Menurut gue itu nggak selingkuh Nggak ya. selingkuh. Iya. Tapi menurut dia selingkuh. Menurut dia itu selingkuh. Kalau pakai definisi. Kalau dia nggak ngerasa terkhianati, dia nggak ngerasa terluka, nih orang udah nggak punya kehilangan, misalnya sakit apa gitu, gitu kan? Menurut lu itu nggak selingkuh kan? Menurut gue itu bukan selingkuh. Meskipun lupa dia ingatan, melakukan hal itu. Melakukan Ya, hal itu, karena itu pengalaman subjektif dari ini dari sisi definisi loh. Gue nggak bilang misalkan syariatnya bagaimana. Berarti kalau- atau gue nggak bisa bilang ini baik buruk itu. Iya, ya kan masih Kalau definisi selingkuh kita. Definisikan. Kalau selingkuh itu nggak pernah ketahuan itu nggak apa-apa, karena nggak ada yang tersakiti. Nah, Jadi jadi sebetulnya selingkuh Jadi itu nggak tahu ketika nih. diketahui atau tidak diketahui pada dirinya sudah selingkuh ketika praktik itu terjadi gitu loh. Oke. Tapi tanpa perlu orang yang terlibat dalam kontrak itu tahu gitu loh. Itu sudah Iya, selingkuh gitu. berarti Iya. gimana? Berarti kan subjektif dong kalau kayak gitu. nah Kalau- itulah. Jadi kalau- Jadi betapa menurut maksud dia, gua, itu subjektif. betapa sebetulnya ya, betapa definisi selingkuh itu Iya. sebetulnya tidak selesai. Tapi kan lu Tapi gua mengakomodasi semuanya itu. Lu Jadi, ngebangun Gua tiga. aware, iya, gua aware terhadap semua kemungkinan itu ya kayaknya ya. Karena gua udah punya beberapa amunisi lain yang sengaja gak gua masukin. kayaknya lu ragu deh kayaknya ini. Tapi kok Ya, namanya juga family resemblance. Oh iya, sudah. Iya, Lanjut. Cuma ini bukan sesuatu yang kayak lu mendefinisikan api itu apa, air itu H2O, bukan begitu kan? Ini rumit nih ya. Ini kan bisa jadi ada kembang kempis di sini. Oh, Ya, iya. gua nggak ada masalah dari sisi itu. Berarti lu nggak perlu harus Oh, bukan terlalu saklek, enggak bisa. soal Enggak. tiga itu Iya, ya. cuma gua mengajukan bisa dipertahankan apa enggak. Tapi buat memajukan diskursus saja. iya, tapi gua setuju banget nih sama mazhab ini nih. Apa? Jadi selama lu pro menyembunyikannya itu bukan selingkuh, bro. Oh maksudnya pro menyembunyikannya Iya, ahli gitu ya. Profesional. Jadi sekresi itu Iya, berarti- kerahasiaan itu bukan masuk dalam definisi Iya. selingkuh. Jadi dia kalau orang nih misal nih, gue mau balik lagi. Ada orang selingkuh, nggak diketahui pasangannya. Sakit hati kan? Nggak sakit hati. Gak sakit hati. Iya. Kan nggak tahu. Nggak tahu dia. Gimana? Ya, persoalan gua bukan di situ. Kalau itu ya pasti udah enggak. Yang masih menjadi persoalan kalau misalkan dia ketahuan. Iya. Selingkuh tuh. Nah, bisa pasti selingkuh atau enggak? Terang-terangan gitu. Gue di kasus sebaliknya. Iya. Jadi bisa jadi ada case. Kalau di situ juga gue bilang sih, makanya gue juga pengen masukin sekresi ini, Iya. kerahasiaan ini, sembunyi-sembunyi ini dalam definisi selingkuh. Tapi kenapa gak gue masukin? Kenapa? Karena bisa jadi ada case di mana lu melakukan itu secara terang-terangan, Tapi nggak selingkuh. Doi enggak? Nganggap selingkuh. Anggap selingkuh. Perselingkuhan. Karena Tidak ada violence, Tidak. tidak ada boundaries yang di ini. rumit juga ya. Jadi untuk membuat Ini emang rumit ini. Iya. Untuk titik Gue cuma mau Iya. ya kita ngerasain kerumitan gitu. Tapi menarik juga sih. Bersyukurlah kalau kita menyepakati bahwa selingkuh itu harus ketiganya, karena kalau dia masih bisa bukan disebut selingkuh. Iya, Mbak. Iya. Makanya Kalau definisi yang lu yakini itu ya seperti itu gitu. Tapi defining sih itu gua, menentukan sih. Perlu Defining. harus ada apa? Pemahaman kolektif lah, Iya. relatif, Pembatasan relatif. pembatasan untuk menentukan bahwa tindakan ini selingkuh atau tidak, meskipun dalam konteks lokalitas norma-norma masyarakat berbeda-beda misalnya. Iya. Makanya itu juga penting. Soalnya kadang-kadang orang tuh gampang ngejudge gitu. Ini orang selingkuh, siapa tuh udah diizinin sama pasangannya. Oh gitu. Ya, makanya kenapa apa namanya Iya, iya. pemahaman itu juga ada tuh yang bilang. Jadi pemahaman umum, apa namanya pengetahuan masyarakat itu dimasukin juga dalam unsur selingkuh. Gitu. Tapi menurut gua itu kayaknya nggak bisa mewakili gitu. Jadi nggak bisa menjadi family resemblance buat definisi selingkuh, bro. Ini kita bahas. Lu mau taruh gitar lu definisi berat juga nih, gak dimain-mainin. Ah. Ini udah ke ujian tesis ini, kelamaan. Iya, iya. Iya, lanjut aja, lanjut. Padahal gitar perlu lu. Ah, dari request tadi. Ntar. Betul, betul.
Kita nggak perlu terjebak pada definisi lah. Ya, bisa nggak saklek lah. Iya. Artinya masih sangat fleksibel. Tapi kan pada akhirnya memberikan ambiguitas. Jadi justifikasi ini menjadi berbahaya kalau kita tidak saklek terhadap definisi gitu loh. Ini selingkuh atau tidak terhadap suatu tindakan? Oh bukan, di norma saya bukan. Enggak, ini kelamaan definisi orang dalam ngelakuin ini mesti didefinisi. Nah iya makanya kalau tidak diberikan sulit memberikan justifikasi kepada perbuatan seorang. Oke, katakanlah sekarang kalau kayak gitu supaya maju diskursusnya, Ya. coba ini family resemblance ini di keep dulu. Minimal 3 ini disepakati nggak? Iya. Iya. Ya, Boleh lah. tapi yang lebih-lebih itu bisa ditambahin lah. Nanti kalau lu emang ngotot, kalau misalnya sekresi itu harus masuk, kalau misalnya atau misalnya finance dikurang diganti sama itu. Oke. Kita lihat lebih Gua case per gua case. note ya. Pertama kita punya kesepakatan nih bahwa untuk menentukan suatu tindakan Selingkuh. hubungan itu disebut selingkuh adalah adanya boundaries, batasan. Kedua betrayal, pengkhianatan. Terus ketiga violence yang sifatnya emosional. Oke, ini Tapi kita keep juga sekresi tadi. Sekresi dan keterbukaan. kontak fisik. otak fisik dan keterbukaan ini tambahan Ya. yang bisa jadi kategori. Tapi terlepas dari itu, gue ingin agak ke filosofis nih, agak lebih Berat nih, berat. dalam. Tapi lu bawain agak ngepop ya, yang santai. Mana sih nggak kayak ungu gitu ya? Ya, enggak, yang kayak ini sih. Ya. jadi gini Yang bro, agak disco lah. buat aja. Kalau koplo. ngepop, sebetulnya ngepop itu bahasa asing easy listening. Jadi mungkin filsafat yang easy listening. Enggak. Enak didengar. Gua kalau karena gua tahu Hajir ini kalau nyampaikan padat gitu. Makanya gue pengen Isi sindiran buat susah dipahami. enggak serius. Jadi teman-teman supaya juga aware gitu loh bahwa dari sisi ini ketika kita udah bahas bahwa ini selingkuh dan tidak selingkuh. Jadi motivasi orang untuk melakukan perselingkuhan itu apa sih? Kenapa itu terjadi itu? Ada dorongan untuk selingkuh itu kan kenapa? Sebagian orang mengatakan di perdebatan-perdebatan filosofis atau psikologis katakanlah bahwa ini memang sudah nature, ya, sudah tabiatnya manusia gitu loh, sudah ya Artinya wajar kalau manusia selingkuh itu. Jadi ada keinginan begitu gitu memang. Terus yang kedua ya ini karena mereka nggak patuh aja terhadap norma atau memang nggak bisa menahan diri, jadi bukan sesuatu yang nature gitu. Artinya sebetulnya dia bisa handle itu, tapi dia lakukan itu atas nama bahwa ini nature. Jadi gimana sih sebetulnya? Nggak, maksud lu kalau dia alamiah maka Wajar, diwajari. Ya, Nah, jadi common dibolehkan gitu. manusiawi kan gitu bahasanya. Kan sering kali kalau kita ingin memberikan permakluman terhadap suatu perbuatan meskipun itu kita anggap buruk, ya manusiawi kan gitu kan, untuk membenarkan. Membenarkan ya, oke. Gitu. Itu cukup juga agak apa namanya? Rumit gitu. Jadi kayaknya lu perlu ngejelasin deh. Nanti lu respon ya, bro. Iya, siap. Jadi lu juga. Jadi ini manusiawi atau enggak? Menurut perspektif lu. Tergosong dulu. Iya, berat sih ini. Enggak, kita buat santai ya. Iya. Beratnya sebetulnya bikin popnya. Jadi keingetan ayam pop. Mungkin pertanyaan ini gue jadi keingetan sebetulnya sama sebuah buku judulnya The Myth of Monogamy. Mitos. Ya, jadi monogami Perkawinan itu, tunggal. Ya pasangan lah, jangan pakai perkawinan dulu ya, berpasangan tunggal. Oke. Ya, nah itu disebut sebagai sebuah mitos. Akhirnya kesimpulan yang wajar muncul dari asumsi ini adalah ketika orang bersikukuh bertahan sama satu pasangan, gitu ya, itu sebetulnya sedang berada dalam kondisi hipokrit terhadap nature. Oh, ada yang begitu ya? Ya, itu tadi buku tadi. Oke. Ya kan? Demi Jadi ketika lu justru lu nggak jujur sama diri lu. Ketika lu punya satu pasangan. Ketika lu hanya hidup dengan satu pasangan, gitu ya. Ketika lu nggak nyeleweng Gua gitu. perlu Jadi catat. lu menyeleweng itu, menyeleweng dalam tanda petik ya. Iya. Itu emang bagian part of nature lu. Gitu. Itu bawaan dari penciptaan lu. Itu sebagai seorang tuh nggak pas ya, sebagai apa? Sebuah juga nggak pas nih, suatu hewan. Justru yang natural justru selingkuh ya. Monogami justru malah mungkin terbentuk dari normal lah gitu.
Ya, terus sebaliknya. Iya, Betul, gitu. Yang ngecer itu sebaliknya. selingkuh gitu. Monogami itu Buat asumsi ini. Iya. Kayaknya ini mendukung banget ini. Dapat afirmasi. enggak kayak udah setting kok. Udah Jadi, setting. nah, kenapa manusia selingkuh? Kalau asumsinya begini ya, kenapa manusia itu selingkuh? Ya memang itu part of nature-nya manusia. Oke. Jadi sejarah perselingkuhan pun akan menjadi sejarah yang sangat panjang. Bahkan dimulai dari sejarah hewan-hewan. Jadi karena manusia itu hewan dan setiap hewan itu selingkuhnya, argumentasinya, Iya. maka manusia itu selingkuh. Iya. Argumentasi dari Nah, postulat tadi. karena ya. hewan-hewan pun pada umumnya begitu, akan ada momen di mana hewan-hewan yang monogami ya, itu ketika dia itu pasti keluar dari Jalur jalurnya, gitu loh. pakem. Nah, jadi pertanyaannya sekarang, apakah nature-nya manusia itu sama dengan nature-nya Hewan. hewan? Menurut gua harusnya itu yang menjadi pertanyaan. Gimana? Gitu kan. Jadi jangan hanya mengklaim bahwa nature-nya human itu, nature-nya manusia itu pasti Harus selingkuh. menyeleweng dari pasangannya. Gitu. Apalagi kalau kita lihat fakta-fakta misalkan dalam dunia hewan gitu ya, tidak semua hewan itu menyeleweng. Iya. Ya ada simbol-simbol hewan yang memang menjadi simbol kesetiaan. Contohnya angsa. Buaya. Pokoknya avian itu, hewan-hewan yang unggas, itu cenderung lebih setia pada pasangan ketimbang hewan-hewan mamalia. Nah, manusia ini mamalia atau Sebagian. avian? Kebanyakan. Sebagian Ya, avian. ya manusia itu mamalia ya. Kita lihat ayam. Iya. Repot juga Itulah ayam. kenapa menurut gue mitos-mitos itu Iya. justru banyak juga, nggak sedikit loh, yang menganggap manusia itu sebagai mitosnya deh, bentukannya itu bukan mamalia. Oh, bukan. Jadi manusia itu manusia tapi ada sayapnya. Oh. Gitu. Angel. Karena emang ada semacam metafora dalam perkembangan mitologi, begitu juga bahkan agama-agama yang seperti membayangkan manusia itu menjadi malaikat, burung, gitu ya, yang Simbol-simbol bersayap. kesetiaan ya. Nah, itu simbol-simbol kesetiaan tuh. Makanya kalau lu Garuda simbol bulan madu kesetiaan. pesen di ini aplikasi gitu, saya pesan hotel buat bulan madu, yang dikasih apa? Ya. Bentukan angsa. Nggak mungkin buaya ya. Karena bulan madu itu untuk orang-orang yang setia. Kalau orang-orang selingkuh gak akan ada angsanya. Ada apa? Ada buayanya. Tangkap kan? Iya. Betul. Jadi angsa itu termasuk dalam unggas yang klasifikasi kesetiaan itu lifelong. Angsa putih, angsa hitam. Waduh, nggak usah bahas-bahas Black Swan. Kita sahabat lagi, kan lu harus ngepop. Ini emang suka ini nih. Iya. Lanjut. Iya. Jadi kapan komen kita lagi nih? Bisa dulu. Baru mau ngomong. Nah, jadi si apa namanya angsa ini masuk dalam kategori unggas yang apa? Setia. Yang setia tapi modelnya lifelong. Jadi di antara unggas pun ada klasifikasinya. Tapi dia ada yang kesetiaannya short term, katakanlah. Ada yang long term dan ada yang lifelong. Beda long term sama lifelong. Misalnya long term lu misalnya bersama pasangan lu 20 tahun, 30, 40 tahun. Habis itu ya lu cari yang lain. Itu tidak lifelong. Tapi kalau angsa itu dia betul-betul sampai Mati. sampai Udah mati pun tetap. until death do us part. Tapi Gitu loh, kalau di Sehidup lagu-lagu. semati lah. Tapi ada ya orang meneliti hubungan angsa itu. Ada. Iya. Ada. Nah, jadi menurut gua harusnya teruji tuh. Lu emang mungkin itu part dalam diri lu itu adalah kehewanan itu. Tapi apakah lu harus ikut dengan part kehewanan itu? Ya, itu kan Di antara hewan pun bisa bermacam-macam. Kecuali lu bersikeras bahwa manusia itu betul-betul murni mamalia. Iya. Gitu ya. Nah, ini yang menurut gua menjadi inti persoalan tuh. Bahwa sebetulnya manusia itu nature-nya apa? Jadi tidak boleh sesederhana bahwa ini adalah bagian dari nature-nya manusia. Oke, gue boleh sepakat di situ. Tapi apakah nature-nya manusia itu cuma dimensi kehewanannya? Ya gue nggak tahu. Ya kan? Apakah karena sesuatu itu wajar muncul dari lu, gitu ya? Maka lu benarkan itu. Banyak hal-hal yang wajar muncul dari lu. Misalkan violence tadi yang kita bahas. Bukan dalam bentuk softnya lagi, Iya, dalam bentuk hard. yang betul-betul kerasnya. Lu
menggibah orang, menggunjing orang, menjajal itu mungkin bagian part dari diri lu. Tapi apa kalau harus menyerah dengan itu? Ya kan? Manusia punya kemampuan untuk mengatasi itu, untuk melewati itu. Dan bahkan karena itulah manusia itu menjadi manusia, karena kalau enggak kita tidak memiliki diferensiasi lain Dengan hewan ya. dengan hewan. Jadi lu harus punya semacam diferensiasi loh. Jadi gini, selain bisa menjaga kesetiaan, kan sebetulnya kita masih sama kayak angsa nih. Gua nggak tahu lu. Misalnya kesetiaan itu cukup. Berarti kan nggak cukup dengan kesetiaan aja. Jangan makanya takut di rumah nanti nggak. Jangan balik ke angsa lagi. Bukan, kan ini kehewanan. Oh, iya. Nah, sementara di hewan itu ada jenis hewan yang punya kesetiaan. Iya. Kalau angsa. Nah, kalau kita cuma setia doang kan nggak cukup. Nggak jauh beda sama angsa juga gitu. Iya. Harus ada sisi lain berarti kan. Ada penghormatan. Bukan cuma bertahan sama hubungan itu. Iya. Harus mawaddah warohmah. Ya, itu doa yang ini ampuh itu. Iya, bener juga ya. Tapi disingkat samara. Berarti kalau setia doang berarti masih hewani juga ya. Iya. Nggak cukup dengan setia tuh. Setia dan tidak setia Setia adalah lu. empat. Ya udah khutbah nih. Nah, bilang juga kalau angsa itu cuma setia doang. Iya. Angsa melakukan kekerasan juga enggak ya? Gua nggak tahu ya. Gua nggak meneliti sejauh itu. Jadi Tapi kalau angsa setia gue setuju karena memang itu udah bisa diteliti. simbol lah ya. Jadi setia dan tidak setia itu part hewan. Jadi bagian dari. Gue sih nggak mau langsung masuk ke unsur-unsur yang normatif ya. Iya. Tapi gue cuma mendudukkan, lu nggak bisa Iya. Nganggap menyelesaikan itu. persoalan ini Gitu dengan aja. hanya mengklaim itu nature. Iya, iya. Lu pembahasan tentang nature ini yang belum selesai. Hmm. Kenapa lu bisa menggiring Ini nature. nature-nya human itu dengan pendekatan yang murni hewani dan itu pun mamalia? Gitu loh. Loh, padahal misalkan tradisi yang berkembang secara klasik misalkan meyakini ada diferensiasi lain, misalnya akal. Uniknya akal itu kan artinya apa? Mengikat. Gitu loh. Jadi hewan yang akan selalu mencari keterikatan. Loh, itu kan sebetulnya justru lebih kuat kemana? Iya. Ke penyelewengan atau pada boundaries tadi? Jadi part manusia itu ada dimensi hewani, ada dimensi yang lebih lagi kan? Iya. Iya. Jadi yang membuat dia menjadi kalau enggak ya udah dia jadi bagian dari spesies hewan yang biasa dan nggak menjadi bagian dari spesies, bagian dari satu jenis yang sama. Itu yang kontrol kehewanan itu ya? Iya, jadi kan hewan itu kan genus buat kita. Bukan spesies buat kita. Oke. Kan gitu. Dia kan genus. Ketika dia jadi genus berarti dia cuma Predikat. part dari diri kita. Predikat. Iya. Tapi ada diferensia yang membuat spesies kita itu menjadi sesuatu yang berbeda dari genus. Tapi kalau gua balik misalnya, gua kalau begitu lu Roma-Romanya lu bisa tegur gua agak nolak definisi Aristotelian soal manusia itu hewan. Justru gue lagi menegaskan sih kalau menurut gue. Oke, gimana? Ya, menurut gue, justru gue lagi coba Biar nggak salah paham gua. ya, meskipun nanti kita bisa memperdebatkan juga apakah definisi itu cukup atau enggak. Al-insan, tapi minimal dia hewan, sudah berusaha natik. dia sudah berusaha melebihi Hewan dan natik. proporsi kehewanan itu. Minimal dalam tradisi Aristotelian ada unsur dalam manusia yang membuat dia menjadi spesies berbeda dari sekedar natik itu ya. naluri kehewanan. Maka kalau lebih jauh lagi bahkan dalam kajian literatur ya misalkan manusia itu adalah makhluk tanpa diferensiasi yang rigid. Dia bisa jadi apa aja. Misalnya itu kan definisi lain. Gitu ya. Maksud gue, bahkan tabiatnya manusia itu ada yang disebut sebagai tabiat primer gitu ya. Atau jangan primer lah ya. Ada tabiat pertama, tabiat kedua. Gitu kan. Jadi kalau katanya Rumi, kalau orang kebiasaan tinggal di kubangan yang isi sampah semuanya, gitu, sekali aja dia lewat dari toko parfum dia bakal pingsan tuh. Dan satu-satunya yang bisa menyadarkan dia itu adalah bau sampah itu. Pesannya dia apa? Anda itu tidak diciptakan untuk menjadi makhluk yang tinggal di kubangan sampah itu. Tapi karena Anda betul-betul terbiasa tinggal di kubangan sampah. Jadi menganggap itu biasa. Itu menjadi tabiat Anda. Padahal parfum itu yang menjadi tabiat Anda. Jadi perspektif lain. Jadi orang
sering lupa dia terjebak di dalam dimensi yang sebetulnya Iya. nggak harusnya di sana Iya. gitu. Gue nggak mau bilang bahwa masalah baik buruknya dulu, tapi minimal mendalihkan selingkuh dengan prinsip yang sifatnya yang sifatnya nature tadi itu tidak menyelesaikan banyak hal. kasat mata. Iya, tidak menyelesaikan banyak hal karena kita akhirnya harus berdebat tentang apa yang disebut dengan nature. Kalau lu sudah menerima nature lu, seperti misalnya dibangun dalam tradisi Aristotelian aja, bukan dalam konteksnya Rumi tadi, itu kan semua jadi berbeda. Tapi pada akhirnya Ini bro, kalau menurut gua ini kalau alasan selingkuh karena faktor Manusia. biologis, Oh. ya kan? Karena biologis tadi kalau kita menganggap kebutuhan biologis itu sebagai hal yang lumrah karena kita punya sisi Manusiawi. kehewanan gitu ya. Bagaimana kalau orang selingkuh? Ini gue bukan lagi mendukung selingkuh nih ya. Kenapa sih? Kenapa sih? Biar Gak apa-apa percaya juga. aja. nggak apa-apa juga. Ya. Meskipun Ini kan dari tadi Karena pengen case-nya, hah? menganggap selingkuh itu nature. Apa pengen membiasakan selingkuh gitu? enggak. Maksud gue, apakah dia nature atau tidak nature? Ya case-nya ini kan bisa macam-macam ya. Bisa motifnya bisa karena faktor itu. Tapi gue juga nggak menutup kemungkinan ada orang selingkuh karena merasa Emosi. bukan nggak cocok nih sama yang pertama nih kan, tidak membangun, bahkan mungkin tujuannya bisa lebih kemanusiaan gitu untuk sampai ke level kemanusiaannya gitu. Gimana tuh gimana? Cak? Kan ya kalau dalam bahasa agama itu kan datangilah Tuhan. Ini gue sering pernah dengar, datangilah Tuhan dengan pasanganmu. Gitu kan artinya tujuan pernikahan atau berpasangan itu untuk sampai pada level tertinggi yaitu ketuhanan ya. Nah, ada mungkin orang yang selingkuh alasannya, alibinya ya kan, motifnya karena wah nggak cocok, gue nggak bisa nih. Tapi gue nggak bisa juga memutuskan dia, menceraikan dia. Akhirnya gue cari yang lain gitu. Ini berarti perselingkuhan yang mengarah kepada motif kemanusiaan. Ya, bukan motif kemanusiaan, motif untuk sampai ke level kemanusiaan tertinggi. Gua jadi cerita lu itu gue jadi Bisa nggak begitu? gue pernah inget jadinya gini. Gue pernah nonton film. Apa? Ya kira-kira macam gitu. Jadi nggak tahu film ini seolah-olah ingin mengafirmasi atau kita menangkap pesan yang sifatnya eksplisit ya, yang kita harus baca benar-benar dalam film itu. Jadi laki-laki ini dia sudah punya anak, sudah punya istri, kira-kira begitu. Nah, dia entah kemana dalam perjalanan, dalam suatu trouble, menemukan suatu keadaan yang dia bertemu dengan perempuan yang hampir putus asa. Putus asa, terus ya pokoknya di sudut yang paling ekstrim mau bunuh diri. Nah, cuman ada laki-laki itu doang. Jadi Kenapa harus laki-laki itu? nggak tahu. Ada film, kira-kira film itu begitu ya. Jadi untuk menyelamatkan nyawa si perempuan yang depresi, yang hampir putus asa dan mau bunuh diri itu, ya perempuan itu mau tunduk, mau tidak melakukan itu dengan syarat bahwa ya laki-laki itu harus menemani si perempuan. Akhirnya dia berjanji atas nama Tuhan mau menikahi tanpa kemudian konfirmasi ke istri pertama gitu, menikah. Apakah itu selingkuh? Itu dikategorikan bahwa dia melakukan motivasi. Artinya pernikahan. motifnya tidak selalu ini ya. Motivasi tidak selalu Biologis. biologis. Jadi ada motivasi untuk menyelamatkan ini, tetapi secara diam-diam. Nah, secara diam-diam perempuan pertama ini tidak tahu, tapi violence kan pasti aja ketika tahu ada file kekerasan. Nah, dianggap baik karena menyelamatkan manusia. Jadi level kebaikan itu lebih penting, menyelamatkan kemanusiaan itu, nyawa manusia itu lebih penting daripada menjaga kesetiaan dengan pasangan pertama. Jadi ini kita bicara soal baik buruk perselingkuhan jadinya nih bro. Setelah gimana tuh? Serem juga nonton filmnya itu. Kayak gini kita jadi mujtahid nanti ini. Judulnya ada surganya ya? Masalah gini. Nggak tahu gue lupa. Gini. Tapi pernah nonton tuh. Ini rumitnya ini kan masalahnya tidak semua norma itu binari opsinya. Iya. Misalkan Hitam putih, hitam putih. Misalkan relasi gitu ya, di luar relasi pengkhianatan, di luar pengkhianatan bahkan selingkuh. Ya ada juga penambahan pasangan itu yang diakomodasi dalam norma-norma tertentu. Ini makanya pembahasan yang lain menurut gua sih kita mesti bahas di Tapi gua nggak mau tema bahas itu, lain gua mau bahas baik tentang- buruk Nah, tapi perselingkuhan. persoalan motifnya
gitu ya. Persoalan motif kemanusiaan itu ya akhirnya kita harus apa ya, harus mendudukkan juga apakah Selingkuh itu. bukan selingkuhnya, menepati janji itu bagian dari kemanusiaan juga atau enggak. Gitu. Kan lu udah sepakat dalam suatu boundaries, ya enggak? Dari janji ke janji ini. Nah, yang satunya ya dengan motif yang lainnya itu apa? Lu bilang katakanlah memang itu betul-betul manusiawi, gitu kan? Berarti ini ada unsur kemanusiaan versus unsur kemanusiaan juga. Kalau menepati janji itu juga unsur kemanusiaan. Maka mana yang harus didahulukan, gitu ya? Kalau menurut gua itu bisa terselesaikan kontradiksinya dengan cara apa? Dengan cara lu bilang aja sama pasangan lu, gitu ya, bahwa kebersamaan kita ini sampai gitu ya sudah tidak bisa mengakomodasi kemanusiaan lagi. Tapi kalau begitu filmnya cuma 10 menit. Ini iya, kan film dia, kasusnya kan motif film dia. Jadi menurut gua memang secara lahiriah sepertinya akan ada kontradiksi antara isu kemanusiaan dengan kemanusiaan yang lain. Tapi kan namanya juga kemanusiaan yang satu ini persoalan janji. Ya janji itu kan akhirnya lu bisa bergantung sama kesepakatan, bisa lu selesaikan. Gitu ya. Kalau memang ternyata lu sudah tidak bisa lagi bersama dia, apalagi kalau isunya masalah kemanusiaan yang segenting itu, dan yang ini nggak bisa terima, ya kenapa lu harus diam-diam? Kenapa lu harus menyeleweng? Ya selesaikan aja baik-baik perjanjian di awal itu. Tapi ya mungkin salah satu argumentasi di balik world view yang si pembuat film kan mungkin ada legitimasi Film lah. legitimasi. Bekas banget filmnya nih. Tapi terlepas dari itu, dia selingkuh itu baik atau buruk sebetulnya? Enggak gini, menurut gue juga tidak sesederhana itu menyelesaikan masalah dalam realitas ya. Oke. Rumit ya. Tadi kembali ke culture, norma. Ada keluarga istri. Ya, Tapi di Indonesia ini khususnya di negara kita ini enggak, hubungan itu bukan cuma lu sama gua. Betul. Panjang. Gue sepakat bahwa motif selingkuh itu bisa jadi terdiri dari 3 hal ya minimal. Bio, psiko, sosio. Gitu ya. Bisa jadi ada faktor biologis, ada faktor psikologis, gitu ya. Ada faktor sosiologis. Gitu. Kadang-kadang lu tidak berniat tapi kesempatan itu ada. Ya, tapi dan kesempatannya mendesak misalnya asumsinya gitu kan. Dan akhirnya relasinya pun bukan cuma sekedar relasi antara dua pasangan itu, tapi ada relasi keluarga lagi yang akan memperumit. Jadi persoalan ini memang persoalan yang kompleks. Iya, tapi gue nggak mau menyederhanakan itu. Tapi selama itu masih ada dalam banyakan ini masih ada dalam koridor perjanjian gitu ya, harusnya ini tidak menjadi kontradiksi. Tapi menarik sih ya, maksudnya tadi kan ada selingkuh ini, selingkuh yang itu, selingkuh yang, tapi kebanyakan kita menganggap selingkuh tuh jelek aja gitu. Padahal kan ada motif-motif yang kita nggak tahu juga ya, maksudnya ada motif-motifnya apa. Gue justru mau bertahan memang jelek dong. Gue mau bertahan lagi pertanyaan ini tadi. Kayaknya dia kan baik buruk. Kayaknya dia punya asumsi baik. Gue nggak punya asumsi baik atau buruk, cuman dari definisi dari ini, maksudnya sekarang kan orang senang banget gitu memviralin orang selingkuh gitu. Supaya buat viral aja gitu, dan mungkin menjelek-jelekan yang selingkuh itu, tapi kan kita nggak tahu juga motif dia selingkuh kenapa gitu kan. Maksudnya memviralkan juga sebetulnya berarti ada nggak sih motif yang wajar untuk membenarkan selingkuh? Nah itu dia. Itu maksud gua, itu yang tadi sebetulnya kita lagi bahas menurut gua. Jadi menurut gua selama relasi lu masih didasarkan pada perjanjian dan boundaries yang termaklumi satu sama lain gitu ya, seharusnya lu nggak usah ngambil opsi selingkuh itu dong. Gitu loh. Makanya kenapa menurut gua rekontrak aja ketika kontrak lu jelas, boundaries lu jelas gitu ya, harusnya ini tidak menjadi kontradiksi. Kalau begitu memang yang kuat faktor boundaries, makanya menurut gue itu sangat kuat. Makanya kenapa orang pranikah nih ya, pranikah itu penting untuk mengetahui isi akad, boundariesnya, apa yang sedang mereka ikat bersama. Misalkan lu sama pasangan lu berada dalam kultur yang betul-betul berbeda, norma yang betul-betul lu harus jelasin apa sih kultur lu, bukan cuma keadaan psikologis, keadaan duit lu yang menjadi pertimbangan pernikahan. Yang menjadi pertimbangan banyak harus dipertimbangkan, kultur dia bagaimana.
itu semua mempengaruhi, ada faktor sosiologis kan yang Cocok mempengaruhi. gua jadi penghulu. Misalkan tekanan keluarga akhirnya membuat kemudian akhirnya mencari dalih bahwa ini atas dalih kemanusiaan, membela yang lemah. Gitu kan. Iya, iya. Jadi Dari awal jadi lu nggak- terima dong. Jadi nggak ada alasan sebetulnya untuk selingkuh. Iya, akhirnya kan lu seringkali berada dalam posisi-posisi deadlock karena lu sendiri tidak memahami apa yang sedang lu bangun dalam akad itu. Iya, iya. Jadi gimana Sol? Karena tekanan-tekanan yang sebetulnya nggak wajar, tapi lu wajar-wajarkan. Untuk memenuhi Iya. yang kita inginkan sebetulnya ya. Makanya sebetulnya motif manusia itu juga sebetulnya gua agak skeptis. Gua kalau begini modelnya ya, gua pengen masukin soal keberanian dan ketakutan dalam ini. Ketakutan lah, faktor ketakutan dalam definisi Selingkuh. definisi selingkuh. Tambahan. Kalau boleh ya, karena gini. Ya nggak ada yang Iya. juga otoritas menentukan. Iya. Kalau gua menambahkan itu kalau Orang disebut selingkuh kalau takut. Iya, karena dia takut. Karena sebetulnya solusi itu semua terbuka gitu. Untuk tidak Misal, Ini normanya ketimuran. Menurut gua sih normanya sangat ketimuran. Lu coba berimajinasi hidup Di barat. bagian barat atau apapun, Timur. barat, timur selatan, Avatar, gua nggak tahu di mana. Negeri Wakanda, Konoha gitu ya katanya. Ya. Lu tinggal di sana, di mana betul-betul emang iya sih. unsur ketakutan itu nggak ada. Nggak Jadi kita ada, coba iya. memperluas perspektif aja biar pembahasan ini, definisi ini bisa Iya sih. lebih merangkul menurut gua. Iya, betul. Ya, jadi bisa jadi orang berani-berani aja gitu. Tapi Gue tetap dihantam. langsung di Di ulti. Gua mau mempertahankan gue langsung meruntuhkan itu. Jadi Ya juga sih. bukan otoritas ya. jadi lu nggak yakin sama definisi yang lu mau Gak bangun. yakin. Ya udah gugur ya. Gugur. Masih 3 aja lah kita. Jadi gimana? Gua ini belum dijawab. Baik buruk gitu selingkuh sebetulnya. Dari bacaan gua, percakapan kita, kok tidak ada potensi untuk baik sebetulnya. Ketika orang melakukan selingkuh, dia cenderung buruk karena banyak faktor yang sebetulnya bisa dilalui untuk Gue sih tidak mau selingkuh. mau mempertahankan itu sebagai suatu keburukan, bukan karena kultur, bukan karena dogma agama, tapi karena memang kemanusiaan kita menghormati yang namanya janji. Oh, janji. Jadi lebih ke janji ya. Dan janji itu janji suci. Ada lagunya kayaknya, Cok. Ya. Janji. Dengarkanlah. Dengarkanlah. Udah cukup segitu aja. Jadi janji itu part dari kemanusiaan kita. Janji itu yang gimana maksudnya? Ini kan penting. Apapun itu bentuknya. No. Karena Gua tadi nggak mau kita bicara di norma tertentu. Jadi tadi di awal kita udah sepakat. Lu misalnya paling kenceng menolak perjanjian yang dilakukan dalam konteks hubungan pacaran kan. Iya. Pasti ada perjanjian di sana, Bro. Lu milik gua milik lu. Nah, nanti kalau lu masuk dalam kanal agama gitu ya. Bukan. Gua lagi bicara dalam kanal yang kan lu suruh ngepop filsafat. Bukan agama. Ini Iya. maksudnya janji itu yang mana maksud gua? Ya kan ada perjanjian-perjanjian yang tidak sah gitu. Misalkan yang berjanji itu tidak punya kapasitas untuk berjanji. Gitu kan. Itu kan mungkin nggak jadi perjanjian. Iya, Misalkan betul. misal transaksi 2M tapi yang bertransaksi anak umur 5 tahun dua-duanya. Masa jadi perjanjian? Betul. Gue setuju nih. Ya, maksudnya itu di norma tertentu kan gak masuk dalam kategori perjanjian. Tapi gue gak mau masuk dalam norma-norma itu. Yang gue mau tekankan sekarang janji itu part dari kemanusiaan kita. Ya, oke lah. Dan mungkin itu bukan Jangan pegang. sesuatu Selingkuh. Yakin loh. psikopas. Dan itu bukan sesuatu yang gue jadi lupa kan. Iya, jadi Sesuatu yang bukan janji. Ya janji itu bukan sesuatu yang sifatnya hewani semata, dan itu bahkan bisa menjadi indikasi kemanusiaan kita, indikasi diferensiasi kita bahwa yang membedakan manusia dengan hewan itu adalah kita bisa membuat berbagai macam kontrak dalam hidup ini, berbagai macam klausul dalam hidup ini, dan berbagai macam pola ikatan. Itu yang membuat Dan ikatan. kita bisa menepati itu ya. Dan kita harus bertahan sama itu. Jaga. Kita harus bertahan sama itu. Betul. Kalau udah nggak cocok harus di Ya harus diselesaikan dengan kesepakatan lagi. Berarti intinya sih orang selingkuh tuh kalau nggak baik, nggak buruk, pengecut lah. Nah, ini tadi gue mau bahas. orang selingkuh pengecut. Pengecut itu buruk apa enggak? Nah itu dia. Enggak juga. Ya nggak Jadi juga kan. binari. Iya. Enggak juga. Hmm. Pengecut bisa baik juga. Oh gitu. Ya. Bahas di tempat lain kayaknya. Iya. Makanya justifikasi jadi pengecut itu. Iya. Karena ada yang tidak pengecut selingkuh juga.
gitu. Di kontraknya menghendaki itu dalam perspektif norma mana gitu dia dianggap selingkuh tapi pasti enggak itu ya pada dirinya orang yang selingkuh itu ya pengecut lah sudah menyandang itulah kalau menurut gua. Enggak, aku belum membangun definisi untuk membuat Ini nanti diterusin di warkop kayaknya. Tapi dalam Ini pengecut atau bukan? tapi berani juga sih. keberani juga. Tapi kalau gua sih jelas buruk ya. Iya. Kalau gua buruk bukan karena kultur, Itu yang gua mau denger dari tadi. bukan karena dogma, tapi karena melanggar kemanusiaan. Kontrak. Jadi selingkuh itu tidak manusiawi. Waduh. Buruk bro. lu sama Mungkin wajar ya. Ya, Kalau lu pakai motif biologis ya, karena part dari kita itu memang ada part hewannya, wajar. Tapi tidak semua yang wajar itu manusiawi. Tidak semua yang wajar itu tidak baik. semua yang nature itu jadi human nature. Berarti sebetulnya kalau masih di pikiran itu berarti belum ya. Nah, dipikir. tadi kan pembahasan Iya. definisi physical Iya. kontak itu masuk selingkuh apa enggak? Iya. Gua nggak masukin karena buat sebagian norma itu harus ada physical kontak yang baru disebut sebagai selingkuh. Mungkin wajar karena mungkin ada di pikiran, cuman kan kita bisa nahan gitu kan. Oh gitu. Iya. Ya ini dia sedang beradu dengan nafsunya. Iya gitu kan. Selingkuh enggak? Iya, Selingkuh. iya, Tapi iya. kemanusiaannya dia tadi itu yang menjaga dia. Oh, jangan. Ada janji yang Iya. Ada nature itu memang, tapi bukan berarti Iya. human nature. Iya, Jadi iya, itu iya. part dari diri lu ya, tapi itu tidak. Tapi gue udah dapat sih poin-poinnya tentang ini tentang soal definisi yang memang kita bangun tadi ada 3 barrier ya. Tiga indikator yang membuat kita bisalah setidaknya menentukan itu selingkuh meskipun kita dihadapkan pada norma-norma berbagai bentuk norma kira-kira begitu meskipun nanti agak dinamis dan perlu ditambahkan. Tapi kayaknya di zaman sekarang ini sulit juga untuk menahan tidak selingkuh itu. Gimana Siapa lagi tahu, itu, Bro? Iya, siapa tahu lu Bro, ini jadi sesi curhat ini, Bro. siapa tahu lu setia karena lu belum ada tekanan. Maksudnya Ketika tekanan itu datang, Itulah gue bilang untuk sosiologis itu kan. Iya, bukan iya. berarti bukan Bios, biologis, psiko, bukan psiko sosio. doang, tapi bisa jadi karena kesempatan. iya, karena lu ganteng ya kan. Tekanan lebih banyak. Itu jangan salahkan pesona. Tekanannya lebih banyak ya kan tekanannya gitu. Iya, Karena tekanannya banyak. Banyak uang ya kan. Tekanannya lebih banyak. Ya alhamdulillah aja ya gak ganteng dan miskin gitu kan. Tapi ada yang tidak banyak tekanan. Tetap juga. Tetap juga gitu. Ada garuat juga. enggak kalau udah jelek nggak punya duit Selingkuh. Semakin rasisnya. Oke, tapi gue udah dapet lah kira-kira Dapat sepanjang percakapan kita bahwa pada dasarnya selingkuh tidak ada indikator untuk menuju ke dianggap baik lah. Karena banyak hal yang bisa dilakukan untuk tidak selingkuh minimal kalau sudah tidak sesuai dengan kontrak kita bisa kembali ke kontrak untuk membicarakan dengan kontrak awal orang yang diajak kontrak awal Itu itu. yang menjadikan lu manusia. Memang ribet kalau lu bilang karena harus melibatkan banyak hal, negara, norma tertentu, keluarga yang mungkin terlibat dan lain sebagainya. Tapi mungkin di sebagian norma hanya dia ada antar pasangan ya. Karena definisi keluarga kalau gue baca nih ada di misalnya di suatu komunitas tertentu bagi orang yang berpendapatan kaya keluarga itu hanya dia, istri dan anaknya. Nenek itu mertua tidak dianggap sebagai bagian keluarga, tapi keluarga menengah itu lebih kompleks banyak kayak di Ya, jadi definisi keluarga lagi nanti. definisi keluarga lagi. Tapi ya gua cukup lah ya, gua thank you banget nih. Ada mau lu tutup Oke. dengan lagu nggak? Nggak usah. Lu mau nambahin nggak? Enggak. Oh iya enggak. Lu tadi mention di awal lu masih ceramah pernikahan. Enggak, gua ini aja apa? Kayaknya kita obrolan kita hampir 1 jam ini yang berisi dari gua tuh kurang banyak gitu. Coba lu. Oh, coba kasih. Enggak. Oh, mengasih Jadi gua pengen menutup lah Gimana? statement gua sendiri Iya. gitu dengan satu Harus ditutup. nasihat pernikahan lah gitu buat Nah, karena berisi, gue coba petikin ini ya. nggak jadi gua. Coba. Siap gitu. Ya, jadi menurut gua semua motif-motif orang ya untuk selingkuh itu bisa macam-macam ya. Tentu. Tapi gua lihat ini kok jadi melo banget. Terus Tapi sebagian mungkin orang bro. itu. Iya. Tapi sebagian orang Iya. Tapi sebagian orang mungkin ada yang selingkuh itu karena alasan
bosan dengan pasangan Tadi, iseng. secara psikologis. Psikologis. Enggak, kalau iseng gue menyoroti Fenomena apa ya? satu hal yaitu bosan. Memang kita harus akui lah dalam berumah tangga Kontrak itu. Iya, kita bukan kontrak, dalam berumah tangga itu kadang-kadang kita ada rasa bosan gitu dengan pasangan. Nah, menurut gua Ya. kebosanan ini bisa kita atasi lah ya, bisa kita minimalisir dengan cara kita betul-betul menaruh perhatian gitu dalam hubungan suami istri ya. Gua nggak mau hubungan yang lainnya, tapi hubungan suami istri. Nah, perhatian ini sebetulnya satu hal yang sangat penting gitu. Banyak disoroti lah oleh para filsuf juga yang gue baca. Jadi ketika lu menaruh perhatian di dalam satu hubungan, maka lu akan bisa melihat hal-hal yang kecil, hal-hal yang unik dari pasangan lu, dari rumah tangga lu, yang itu menjadikan hidup kebersamaan lu dengan pasangan itu menjadi lebih berwarna gitu. Lebih fresh. Iya, lebih fresh. Nah, perhatian itu mesti ditempatkan pada ruang yang sangat penting gitu dalam hal-hal yang kecil. Lu jangan pernah, bahkan menurut penuturan beberapa filosof, kadang-kadang pasangan tuh nggak butuh waktu, nggak butuh uang, nggak terlalu butuh itulah, tapi dia butuh diperhatikan gitu. Kalau kehadiran lu tidak memunculkan perhatian, kadang-kadang itu menjadi satu pengkhianatan gitu. Perhatiannya teralihkan karena token bunyi. Tapi ini udah masuk. Ya, kira-kira gue pengen bilang aja, memberikan porsi perhatian di dalam keluarga itu penting banget lah. Lu mau Sehingga ngobrol juga? Iya nih, penting makanya Gimana? supaya tidak selingkuh itu penting self awareness ini. Ya, harus ada self awarenessnya ini. Iya. Oke. Gue pikir cukup lah ya kita bahas selingkuh kali ini ya. Lu mau nambah? Enggak, gua sih sepakat. Tapi gue udah dapat Sama nasihat yang barusan. gue udah dapat. Emang unsur perhatian itu sering hilang. Gue udah dapat ya definisi, kemudian bahwa ini bukan nature, maksudnya bukan unsur utama dari kemanusiaan sehingga bisa dijadikan part of. Ya, sepakat kalau part of. Kemudian ini nggak ada indikasi untuk dianggap sebagai baik. Terus lu udah nutup dengan khutbah pernikahan. Bukan. Tapi gue perlu tegesin yang paling penting tadi, selingkuh itu nggak manusiawi, bro. Iya. Yang manusiawi ya? Penting banget. Iya. Gue sih sudah cukup enjoy dengan ini. Mungkin lu tuh kasih lagu lah. Jadi sambil kita tuh. Makasih ya Bro Hajir. Siap. Amar Bro. Thank Awal. you. Ini gua Saya Denny Gunawan. Ruang Cakap Iklim Mawara. Terima kasih. dengarkanlah wanita pujaanku.